Okay, hello students. Good morning. How are you today? I hope you are all fine. Okay, as usual, we are uh, in English online learning. Okay, jadi seperti biasa kita ada English online learning untuk bahasa Inggris and the topic today is about expression of agree and disagree. Nah, ini I think you already know about this before, jadi sudah biasa ya. Jadi disagree itu maksudnya setuju dan disagree itu tidak setuju. Jadi kebalikannya ya. So I will tell you more, I'll explain more about the definition of expression of agree. Okay, expression of agree is one of the expression that will involve people to say agree about something. Jadi contohnya tentang apakah dia tentang setuju atau tidak. Jadi sama dengan ini hampir sama, jadi cuman beda kebalikannya aja, lawan katanya. Jadi setuju dan tidak setuju. This is the opposite way from the agree. Jadi hampir beda dari definisinya, jadi berlawanan ya. Okay, next, expression of agree. Nah, jadi ini I took from the book, and these are some of the example, and these are a common example that the people always use in daily life. Jadi untuk masalah agree inilah yang umum saya ambil. Jadi yang paling sering dipakai orang untuk menyatakan setuju tentang sesuatu ya, about something. Okay, I agree. Nah, itu pasti saya setuju. Itu maksudnya berarti setuju tentang suatu topik atau suatu apa, jadi yang berhubungan dengan itu. Okay, next one, second one, I agree with you. Saya setuju dengan kamu, saya setuju dengan kamu, saya sependapat dengan kamu, gitu ya. You are right. Nah, kamu benar. Berarti kalau ada suatu pendapat atau yang diutarakan temannya, jadi ya, you are right, kamu benar, jadi setuju juga, hampir sama ya. Oke, ini agak sedikit beda yang terakhir ya. I feel the same way about. Nah, saya sama, bukan sama jalan ya, jalan itu bukan way, itu maksudnya sama searah gitu, maksudnya setuju dengan pendapat yang disebutkan temannya sebelumnya, mungkin seperti itu ya. Oke, itu yang expression of agree. Okay. Next, expression of disagree. Ini kebalikannya ya, the opposite way of agree, the expression of disagree. Okay, I don't agree. Itu pasti kebalikan dari tadi kan. Yang ini I agree, I don't agree. Tuh kan, I disagree with you. Juga I agree with you, I disagree with you. Jadi kebalikannya kan. I don't think so. Saya juga tidak setuju. Ini bersama, ini lebih paling sering dipakai ya. Kalau misalnya dalam suatu hal, dalam pendapat, jadi ini yang paling sering. I don't think so. Okay, that's not what I think. Ini jarang tapi lumayan juga, tergantung orang yang memakainya expression ini ya. That's not what I think. Itu bukan saya rasa, bukan saya pikirkan itu. Jadi tidak termasuk dengan yang sepikiran dengan dia gitu ya. I'm not sure, saya tidak pasti itu. Berarti hampir sama kan. Jadi itu sinonimnya bersama dengan disagree, tidak setuju. Jadi semuanya yang di slide ini menyatakan tidak setuju gitu ya. Hanya cuma singkat, karena kan materinya singkat sekali. It's really short, not really long like you think. Jadi untuk kelas 11 nanti untuk latihannya akan saya buat 2 sesi. Cuman nanti kalau misalnya, karena kan
harus satu-satu ya, jadi nggak bisa sekaligus dua. Nanti saya coba satu dulu, kalau memang nanti jadwalnya bahasa Inggris ada lagi, mungkin itu akan buat dua latihan, karena kalau saya rasa satu latihan, if I make just one exercise, I think it's not really work. I mean there's no goal on this topic, jadi tidak nyampe nanti kalau cuma satu. Jadi harus minimal dua. Harus minimal dua latihannya, seperti biasa ya. Yang ini kan lebih gampang ini daripada yang sebelumnya, kan lebih mudah. Jadi nanti untuk ini kalian untuk latihan yang pertama, the first exercise, you have to make a paragraph. I mean maybe only 2 paragraph, tapi 2 paragraph saja, tapi yang di dalamnya itu ada semacam dialog nanti. Terserah kalian mau apa, yang penting topiknya bebas. Nanti saya akan buat topik, there are 10 topics that I will give to you, and then make it is like similar to a short story, tapi bukan cerita ya, semacam cerita pendek, tapi dia lebih ke singkat saja, lebih singkat, versi singkatnya lagi. Jadi you just have to write down to make 2 paragraphs. I don't mind about how maximum the sentence, terserah mau berapa kalimat. Yang penting kalau bisa 10 lah ya, 10 atau 8 sampai 10 kalimat satu paragraf. Jadi itu topik yang terserah. Yang pasti ada expression ini, I agree, pokoknya tentang agree or disagree. Jadi harus ada. Jadi jangan hanya agree, tapi disagree-nya juga ada gitu. Jadi mungkin kalian bercerita di situ, ada dialog ada semacam dialognya di situ. Tapi bukan dialog, semacam cerita kan yang kalimat tidak langsung kan. Jadi ada, kalian buat tanda kutip itu kan biasanya ada seperti itu dalam sebuah cerita ya. Itu yang that's the first exercise, yang pertama. For the second exercise, you have to maybe I will give you seperti mungkin lebih dialog aja ya. Jadi kalian mungkin seperti, karena expression itu hanya lebih ke condong ke dialog semua, jarang ke, sebenarnya kalau kita di sekolah ada ini mungkin kita speaking, tapi karena ini di sekolah, di rumah, jadi kan kurang maksimal nanti speakingnya. Jadi mungkin kalian entah ya, jadi saya lebih baik lah yang simple saja. Kalau speaking kan bagusnya kalau memang kita jumpa langsung, oke, it's fine if I will assess you from your speaking skill. Tapi karena kita di belajar online ya, mungkin buat yang tertulis saja ya. Jadi kalian buat dialog juga, topiknya mungkin ya bersama dengan itu, cuman dari beda bentuknya. Jadi kalau yang tadi latihan pertama kalian buat paragraf, 2 paragraf, 1 paragraf minimal 8 sampai 10 kalimat. Yang kedua itu buat dialog. Ya boleh mungkin 10 kalimat maksimal ya. Kalau bisa 10 itu harus minimal 10 lah. 10 kalimat ya. Oke, itu saja. That's all our meeting today about the expression of agree and disagree. And I hope you will do what I give to you, the exercise, exercise 1 and exercise 2. Okay, thank you for your attention and see you next time.